selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, selamanya Kau ajaib Tuhan. Selamanya Kau hebat, Kau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, kebaikanmu dan anugerahmu nyata di dalamku. Haleluya. Oh ya Ramasyanaralamaya. Terima kasih Tuhan. Kirarabasyakaralalamaya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari berterima kasih hanya kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa kami terus semakin dekat kepadamu. Haleluya. Sebab kekuatan kami hanya daripada Engkau, Tuhan yang selalu beserta kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku
akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan, sebab kami tidak akan pernah goyah sampai selama-lamanya. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sama-sama katakan, takkan pernah ada, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku
dengan penebusan. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, angkat tanganmu, katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini yang kami rindu Tuhan, untuk selalu memuji-Mu. Mari saya persilahkan Pastor Deborah berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Firman Tuhan hari ini yaitu look ahead atau lihat ke depan. Kita baca dulu di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu dapat mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa. Mata kita itu selalu mata yang ke depan, ke arah yang ke depan, ke arah masa depan. Dan saya senang sekali ya, firman ini dikatakan begini, jangan ingat-ingat yang hal-hal yang dahulu. Dan jangan memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, firman Tuhan, kalau kita tahu di dalam kitab Ayub, nggak ada di PowerPoint, Ayub 42 ayat 2 dikatakan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Tadi ini Tuhan berkata bahwa Tuhan itu sanggup untuk membuat sungai-sungai di padang belantara dan membuat jalan di padang gurun. Kita tahu bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sanggup membuat jalan di tengah laut Tebrau, dan banyak hal Tuhan mengeluarkan air dari batu karang. Dan mujizat-mujizat itu sampai hari ini harus terjadi, dan memang itu akan terjadi dan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tadi dikatakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Saudara, kalau kita ini adalah anak Tuhan yang mempercayai Tuhan, kita itu harus sefrekuensi, sepandangan dengan Tuhan. Tuhan itu lebih suka kita mengingat, memperhatikan yang ke depan, bukan mengingat hal-hal yang lalu. Kalau mengingat hal yang lalu adalah kita mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan supaya itu membuat kita tetap kuat sampai hari ini, dan kita tahu kalau dulu kita ditolong, bahkan pada waktu kemarin masa pandemi kita lolos dari semuanya itu, maka kita tahu bahwa ke depan juga ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Masa lalu, kalau kita mengingat-ingat masa lalu yang menyakitkan, yang membuat kita merasa bersalah, yang membuat kita trauma, itu akan menghalangi kita bisa melihat ke depan. Kalau kita sibuk melihat ke belakang, nggak mungkin kita bisa melihat ke depan, bener kan? Jadi, kenapa Tuhan berkata kalau kita itu mau melihat keajaiban di depan, lupakan yang di belakang. Jangan terlalu memperhatikan. Yang di belakang hanya sebagai pengalaman untuk membuat kita lebih dewasa. Karena kita tahu
Kita mengingat masa yang lalu, mungkin kita pernah dikecewakan, mungkin kita pernah ditipu, mungkin kita pernah dikhianati, kita mungkin pernah mengalami kebangkrutan sehingga membuat kita trauma. Kalau itu kita terus bayangin, kita ingat-ingat, itu tidak menambah apa-apa dan tidak bisa mengubah apa-apa karena kita tidak bisa mengubah masa lalu. Dan yang kita bersyukur bahwa kita itu tidak sendirian di dalam kehidupan. Tadi dikatakan Tuhan itu bisa membuat sungai di padang belantara dan jalan di padang gurun. Tuhan itu mau tunjukin bahwa sekalipun padang gurun seakan-akan semuanya itu gelap, semuanya itu kering, kamu itu akan melihat jalan. Nah, saya itu diberkati ya, kapan hari saya itu bertemu dengan seorang ibu. Dia itu, saya melihat anak-anaknya itu berhasil. Berhasil di sini tuh gini, seimbang ya. Berhasilnya tuh mereka sukses di bisnis. Anak-anaknya masih muda banget sih, umur ya 30-an ya, 30-an gitu ya. Mereka sukses di bisnis, mereka itu orang-orang yang cinta Tuhan, mereka itu berjalan dengan Tuhan, aduh mereka itu juga melayani, terus mereka itu melayani hamba-hamba Tuhan. Mereka suka melayani hamba Tuhan, karena mereka menganggap melayani hamba Tuhan itu juga melayani Tuhan. Terus saya baru mendengar kesaksian ke mereka waktu itu karena pas ulang tahun, baru saya tahu betapa mamah mereka itu sukses, mamanya seorang janda. Ternyata dia itu waktu umur 34 tahun suaminya meninggal. Jadi masih muda. Anak-anaknya masih kecil. Jadi waktu ditinggal suaminya, dia tahu dia tidak punya harapan lagi. Karena dia sendiri punya saudaranya, dia banyak, ada 13. Jadi kan kalau saudaranya sendiri aja banyak gitu kan, dia tidak bisa mengharapkan kepada orang tuanya dan sebagainya. Tapi kemudian dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Nah ini yang saya itu luar biasa. Dia cari Tuhan, dia memutuskan, nggak minta tolong siapapun. Dia mau cari Tuhan karena dia tahu dia tidak bisa mengandalkan siapapun, termasuk nggak bisa mengandalkan dirinya. Sampai Tuhan itu menolong dia, Tuhan bukai jalan, sampai dia itu, Tuhan suruh itu untuk membangun rumah, dari tanah membangun rumah satu, dijual. Kemudian dia mulai dari jual, dia mulai bangun satu lagi. Sampai akhirnya dia berkembang punya real estate sendiri dan itu berkembang saudara dan mereka akan mengembangkan di Jakarta. Dia sampai cerita, saya sendiri itu bukan background orang yang ngerti bangunan. Dia bukan orang yang sekolah tinggi ya, terus kemudian mengerti tentang bisnis yang seperti ini yang sama sekali itu tidak pernah ada di bayangannya. Tapi sampai Tuhan suruh membuat peta di daerah-daerah mana yang nanti Tuhan itu perluas, akhirnya dia mulai mendoakan itu. Dan di situ saya melihat saudara, bahwa di dalam Tuhan, mujizat itu masih ada. Mujizat yang luar biasa. Nah, kemudian kita buka ya di dalam Yesaya 55 ayat 9 berkata begini. Ini untuk kita semuanya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku itu bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jalannya Tuhan, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Jadi 180 derajat berbeda. Kita aja kalau melihat langit ya kan, kita lihat oh langit itu di situ. Waktu kita naik pesawat sudah melewati awan, langitnya masih tinggi. Kita lebih tinggi, di sana ada awan-awan putih. Setelah pesawatnya lebih tinggi, langitnya masih tinggi. Jadi nggak pernah bisa mencapai langit. Tuhan itu mau tunjukin tingginya pikiranku itu tinggi langit dari bumi, bukan tingginya langit dari pesawat, enggak, tapi dari bumi. Tinggi banget. Tidak terselami, kamu nggak bisa mikirin. Makanya kenapa kita cuma bisa ngandalin Tuhan. Mengandalannya Tuhan itu sampai benar-benar itu kita itu cuma bisa minta Tuhan yang menjadi rancanganmu itu yang jadi. Karena tadi dikatakan rancanganmu itu bukan rancanganku. Dan Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang sering kali menjadikan gagal itu kita. Karena kita nggak ngerti rancangan Tuhan. Waktu saya melihat orang ini dan anaknya berhasil dalam rohani dan finansial,
Saya tuh bisa melihat mujizat Tuhan yang dia sendiri nggak bayangkan. Bahkan saya pun tidak bisa membayangkan model ibu ini benar-benar sudah nanti kalau ketemu ibu ini kelihatan lah. Kalau bukan tipe-tipe orang yang ngerti tentang pembangunan dan sebagainya, nggak ngerti. Cuma dia tuh taat, dipimpin Tuhan selangkah demi selangkah. Nah, kita mulai melihat yang kita mulai pegang dalam hidup kita. Masa lalu itu tidak mengubah apa-apa. Tapi masa lalu menjadi pengalaman supaya kita menjadi lebih bijaksana dewasa. Kalau ibu ini tadi, dia meratapi nasib. Dia cuma nangis dan kecewa kepada Tuhan. Tuhan, aku masih muda kok, suamiku kamu ambil. Suami di mana aku ini bersandar, tempat aku ini dia yang menjadi tulang punggung keluarga. Anakku masih kecil, kok kamu ambil, seakan-akan jahat. Tapi rencana Tuhan itu bukan rencana kita. Ternyata Tuhan itu memakai ibu ini menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan bisa memakai hidupnya yang tidak punya pengetahuan, yang tidak ada suami, hanya seorang janda, tapi bisa sukses dalam membangun real estate dari bukan orang yang dari bukan background pengusaha, dari perumahan dan sebagainya. Nah, kita mulai melihat ya, kita belajar juga dari kehidupan Abraham. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang punya rancangan yang besar dalam kehidupan kita. Nggak pernah Tuhan merancangkan yang kecil-kecil. Karena Tuhan itu mau kita menjadi berkat. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepada dunia lewat hidup kita. Makanya rencana Tuhan itu selalu besar. Karena pandangan Tuhan itu nggak cuma kita. Pandangan Tuhan itu sampai ke seluruh bumi, sampai ke ujung bumi. Karena kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, makanya kenapa pikiran kita itu harus selaras dengan Tuhan, pikiran kita besar, pikiran kita ke depan. Dunia ini akan tergoncang ya kan, kita nggak pernah tahu. Lihat aja, itu tadi kita membicarakan di New York, telur ternyata $1 satu biji. Yang dulu kita nggak bayangkan telur itu murah, sekarang $1. Makanya saya dulu waktu di Amerika ya, waktu orang bilang, oh krisis sekarang nggak, Amerika lagi krisis ya, nggak tahu ya. Saya waktu akhir-akhir mau pulang, terus saya bilang, masa sih kita nggak krisis, kayak nggak kerasa kalau krisis, kayak nggak ya yang. Terus suami saya bilang, lah iya lah, kamu nggak pernah bayar, kamu nggak tahu kalau harganya sekarang naik. Ya kamu nggak tahu, kamu nggak pernah bayar. Nah, tapi itu enaknya ya, kalau nggak bayar kita itu jadinya nggak stres. Nah, saudara, kita mulai melihat dari kehidupan Abraham. Bangsa Israel sampai hari ini adalah bangsa nomor 1 di dunia, diberkati luar biasa. Itu dimulai dari siapa? Dimulai dari Abraham. Kita belajar dari Abraham hari ini ya. Kita baca dulu di dalam Kejadian 12 ayat 1, berbicara begini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Selalu kalau di Alkitab, baik itu Daud, baik itu Yusuf, baik itu Abraham, semuanya selalu bicara mereka dipanggil keluar. Kenapa dipanggil keluar? Supaya mereka itu tahu tidak ada yang mereka andalkan. Tidak ada. Mereka dikeluarkan dari keluarganya, dikeluarkan dari rumahnya. Mereka dipisahkan supaya mereka itu tahu tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Karena pada waktu tidak ada lagi yang kita bisa andalkan, maka disitulah Tuhan itu akan membuat rencananya Tuhan itu jadi. Makanya Tuhan tuh sering membuat kita itu keluar dari comfort zone, keluar dari kehidupan yang kita nggak bisa andalkan siapapun kayak ibu ini. Tidak bisa mengandalkan siapapun, suaminya sudah nggak ada. Sehingga dia itu dibawa Tuhan supaya rencana Tuhan jadi. Nah, Abraham itu dipanggil Tuhan dan dia itu tidak tahu Tuhan mau bawa kemana, tapi dia mau taat. Tapi kita itu di dalam Tuhan, ketaatan itu tidak pernah tidak mendatangkan upah. Ketaatan itu upahnya besar ternyata saudara. Dan kita pasti tahu, tapi kita mau buka lagi supaya kita lebih ngeh lagi. Di dalam Kejadian 12 ayat 2-3 berkata begini. Kejadian 12 ayat 2-3, firman Tuhan berkata begini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi itu akan mendapat berkat.
Saudara, pada waktu Abraham memutuskan berjalan dengan Tuhan, dia memutuskan mengandalkan hidupnya dengan Tuhan, nurut sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu punya rencana besar atas hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mau dibawa ke sana. Tanpa sadar, kitalah yang membatalkan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Waktu Abraham mulai belajar berjalan dengan Tuhan, apa upahnya, saudara? Firman Tuhan katakan, orang yang memberkati kamu akan kuberkati, kalau orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan oleh kamu, semua bangsa memperoleh berkat. Artinya gini, waktu kamu berjalan dengan Tuhan, maka musuhmu adalah musuhku, sahabatmu adalah sahabatku, persoalanmu adalah persoalanku. Karena waktu kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan ambil alih hidup kita. Abraham itu waktu memutuskan berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu membuat orang yang berkati kamu akan kuberkati. Sehingga Tuhan itu akan menggerakkan orang memberkati kita, saudara. Orang yang berkat, karena orang yang diberkati kita itu diberkati Tuhan. Maka orang suka nggak memberkati kita? Suka. Kenapa? Waktu kita memutuskan berjalan dengan Tuhan, itu Tuhan itu kirim orang-orang memberkati kita, saudara. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, saya menikmati sendiri. Makanya sampai dulu juga saya menikmati, tapi tidak semaksimal waktu saya mulai dibukakan ini. Jalan sama Tuhan, kita cuma taunya diberkati. Ternyata enggak. Tapi siapa memberkatimu, diberkati, itu terjadi. Nah, kemudian di dalam Kejadian 17 ayat 7 berkata begini. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Apa ini artinya? Saudara, waktu Abraham berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu suka memberkati. Rancangan Tuhan dalam hidup kita itu nggak cuma kepada kita. Rancangan Tuhan kepada kita itu selalu sampai turun-temurun. Rancangan Tuhan itu nggak pernah berhenti sampai turun-temurun. Makanya Abraham pun sampai turun-temurun. Dari Adam juga sampai turun-temurun. Kemudian kita melihat rasul-rasul turun-temurun, gereja-gereja dan sebagainya. Berkat Tuhan itu selalu turun-temurun. Makanya waktu saya melihat ibu ini ya, saya lihat anaknya itu diberkati dengan luar biasa. Itu karena ibunya memutuskan berjalan dengan Tuhan. Abraham berbicara tentang berkat turun-temurun. Makanya kita itu sering berkata, kita menerima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat Abraham adalah berkat turun-temurun. Maka tadi dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kamu, antara aku dan keturunanmu. Padahal Abraham waktu Tuhan mengatakan begini, keturunannya belum lahir, Ishak belum lahir. Ishak belum lahir, tapi Tuhan berkata, engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Makanya kenapa penting sebagai orang tua berjalan dengan Tuhan. Maka anak-anak pun juga menikmati berkat. Kita lihat Pastor Yongki, anak-anaknya diberkati kayak si Keisha ini ya kan, diberkati banget gitu loh. Saya sampai ngomong Keisha waktu itu, kamu itu diberkati banget, terus bersyukur gitu loh. Jadi berkat hidup Tuhan itu gak mau berhenti. Karena Tuhan itu selalu pikirannya itu selama-lamanya. Tuhan itu selalu pikirannya kekekalan. Makanya sampai kepada keturunanmu, sampai kekekalan. Sampai terus. Nah, ini berkat Abraham dimulai dari Abraham mau berjalan dengan Tuhan. Taat. Makanya Abraham diajar melihat ke depan, bukan melihat ke belakang, tinggalin. Urkasin, tinggalin. Kamu harus melihat terus ke depan. Mungkin kamu nggak paham, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Taat. Mentaati itu gini kayak tadi. Rancangan Tuhan itu bukan rancanganmu. Percayai. Aku nggak paham Tuhan, karena seperti tingginya langit dari bumi. Biarlah engkau paksa aku berada di rancanganmu yang ajaib. Rancanganmu yang sempurna itu yang jadi. Nah, kemudian dikatakan tadi bahwa berkatnya Abraham itu kemudian akan Tuhan mengikat perjanjian kepada keturunannya. Di Yeremia 29, ayat 11-13 berkata begini.
Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukan cuma berkat tentang bakat materi, berkat keselamatan. Tapi waktu kamu berteriak, Tuhan mendengar. Waktu kamu mencari Tuhan, Tuhan ada. Itu berkat, saudara, karena tidak semua orang mengalaminya. Berjalan bersama Tuhan. Apa sih berjalan dengan Tuhan? Abraham kemanapun dia pergi membangun mezbah. Mezbah dia bukan cuma penyembahan, tapi korban dia letakkan. Yang dia letakkan adalah penyembahan, dia letakkan adalah keinginan pribadi, yang dia letakkan adalah bahkan dia memberikan 1/10. Bukan ada perintah, tapi dia menganggap berkat Tuhanku kembalikan 10% untuk sebagai tanda penghormatan dan penyembahan. Persembahan yang dia berikan adalah tanda penyembahannya. Dan kita tahu bagaimana keturunannya. Isa itu dikatakan begini. Kita mulai melihat Isa. Isa itu mewarisi berkat Abraham. Kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14 berkata gini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak domba, anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, kita mulai lihat di sini. Isa itu di tempat yang kering. Waktu itu masa kelaparan, waktu itu masa kekeringan. Tapi kenapa dia menanam dan menumbuhkan hasil bahkan 100 kali lipat? Karena dia itu mewarisi berkat Abraham. Tuhan itu Allah yang tidak pernah berhutang. Waktu kita membawa penyembahan kepada Tuhan dan hidup dalam penyembahan dan hidup bergantung kepada Tuhan, berkatmu itu bukan selesai dek kamu. Karena yang Tuhan impikan, kita itu yang penting diberkati setiap hari. Tapi impian Tuhan, kamu diberkati turun-temurun. Itu berkatnya Tuhan. Impiannya Tuhan itu besar, nggak kecil, sampai kepada keturunan. Makanya waktu Salomo belum lahir, Daud itu belum melihat Salomo, tapi Tuhan sudah menjanjikan tentang Salomo, berkat apa yang akan diterima Salomo. Karena begitu kita melekat kepada Tuhan, Tuhan itu langsung rancangannya kepada keturunan. Makanya ada berkat keturunan, selalu ada berkat keturunan di dalam Tuhan. Isa itu menabur di tanah kering, tetapi kenapa menghasilkan 100 kali lipat? Bahkan dikatakan dia punya kumpulan kambing domba. Ini masa kelaparan. Oh, dia nabur dan menuai. Itu mujizat. Loh, ada mujizat yang lain. Kambing dombanya tambah banyak, saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu baca, dia menggali sumurnya Abraham yang sudah ditutup oleh orang Filistin. Di mana dia gali, membual. Direbut oleh Filistin, dia pindah. Nggak tengkar. Dia buka lagi, yang satu membual. Dia buka lagi membual. Kenapa? Berkat keturunan. Mungkin harga yang dibayar Ishak nggak terlalu besar, tapi yang sudah dibayar bapaknya itu besar. Sehingga berkat itu ada pada dia. Makanya berkat itu ada di kita. Bukan Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan tidak memberkati sumurnya Ishak. Tuhan tidak memberkati pekerjaan Ishak. Tapi berkat itu ada di kepala Ishak. Sehingga apa saja yang dia buat berhasil. Makanya sumur ditutup sama orang Filistin, dia pergi ke sana, ya tetap membual. Kemanapun dia pergi, dia buka, membual. Karena berkatnya di kepala Ishak. Bukan di tempat pekerjaannya. Baru setelah apa yang dia sentuh, itu diberkati karena ada Ishak. Makanya di mana ada Yusuf, di situ ada berkat. Karena berkatnya itu ada di kepala Yusuf. Kenapa
Kenapa Yesus diberkati? Dia menerima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub itu bapaknya. Makanya apa yang kita lakukan saat ini bukan untuk saat ini saja, tapi sampai turun-temurun. Selama anak-anak kita ajar takut akan Tuhan. Ishak itu meniru bapaknya. Bapaknya itu membawa penyembahan. Selalu membangun mezbah. Di awal segala dia berada di mana. Dia waktu mengucap syukur selalu memberikan mezbah. Ishak tahu. Banyak orang bilang gini. Ishak itu nggak memberi perpuluhan tapi diberkati. Tapi saudara tahu, dia nggak memberikan perpuluhan. Dia memberikan nyawanya. Dia bersedia dipersembahkan sebagai korban. Ishak kan nggak tahu kalau nanti dia nggak jadi dibunuh. Dia taunya dia akan dikorbankan dan dia tidak memberontak bahwa dia tahu hidupnya penyembahan. Saudara kalau baca tentang Ishak, Ishak itu nggak pernah hidupnya itu memberontak. Makanya dia menikah juga cuma satu. Dia orangnya nggak aneh-aneh. Dia hidup takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan. Penghormatannya kepada Tuhan membuat double porsi. Dia diberkati karena Abraham, tapi dia juga diberkati karena perbuatannya. Makanya double porsi. Itu sebabnya apa yang dia buat itu pelipat gandaan berkat. Itu sebabnya berkat turun-temurun itu selalu dari bapak ke anak itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kenapa? Dia menerima warisan berkat dari bapaknya. Waktu dia mengandalkan Tuhan, dia juga mendapatkan berkat. Makanya double. Lalu kita mulai melihat Yakub. Apa yang terjadi pada Yakub? Kejadian 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Saudara, pada waktu berkat Abraham turun kepada Ishak, Ishak itu menjadi double porsi. Setelah turun lagi kepada Yakub, Yakub itu tak terbatas berkatnya. Saudara melihat, Yakub itu dikatakan berkatnya adalah segala bangsa itu akan takluk kepadamu. Sekarang kita lihat bangsa Israel. Seluruh dunia itu takluk kepada bangsa Israel. Seluruh dunia itu takluk. Teknologi semuanya keluar dari bangsa ini. Bangsa ini kecil, tapi nggak bisa dimusnahkan. Segala bangsa sebenarnya bergantung kepada bangsa ini. Benar-benar yang dinubuatkan menjadi kepala bukan ekor. Dan kamu menerima hak kesulungan itu dibuktikan sampai sekarang. Kenapa? Karena Tuhan itu setia. Sekali Tuhan berjanji, pasti digenapi. Yaitu tadi, sayang kitanya yang selalu meleset. Makanya kenapa hidup di dalam penyembahan itu taat berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu berkati. Bangsa Israel kita lihat. Bangsa Israel lah. Dari Yakub itulah. Turun nabi-nabi. Turun rasul-rasul. Turun imam-imam. Bahkan turun Mesias. Makanya nggak ada dari negara lain, dari bangsa lain yang keluar Mesias. Tidak ada bangsa lain keluar nabi-nabi. Karena ini adalah berkat yang diterima oleh Yakub. Hanya karena dimulai dari Abraham yang mau berjalan dengan Tuhan. Dia memutuskan berjalan dengan Tuhan. Berkat Abraham sampai pada kita dan kita nikmati sampai hari ini. Lalu bagaimana caranya? Sekali lagi, saudara harus menghormati Tuhan dan hidup di dalam penyembahan. Makanya ya Ayub selalu berkata, engkau yang dihormati oleh Abraham dan oleh ayahku. Dan dia juga menirukan kakak ayahnya, kakeknya, dan bapaknya. Dia memberikan 10. Saya sedang tidak mengajar perpuluhan. Tapi kita belajar bagaimana mereka itu memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Tanpa ada aturan yang nyuruh. Kayak Daud, waktu dia mempersembahkan puji-pujian, membangun puji-pujian 24 jam, dia melatih orang-orang menyanyi. Tidak ada di dalam hukum Taurat menyuruhnya, tapi dia mempersembahkan kepada Tuhan. Makanya di akhir zaman Tuhan tidak memulihkan pondok Musa, tapi pondoknya Daud.
karena pujian penyembahan. Yang keluar dari hatimu itulah penyembahan. Dan berkat kita itu bukan berkat sekarang saja, tapi sampai keturunan. Makanya kenapa keturunan orang benar itu menerima kemudahan. Karena demikianlah janji Tuhan dan memang rencana Tuhan selalu tidak mau berhenti di kamu. Kita selalu merasa ingin diberkati kita, tapi Tuhan tidak mau berhenti hanya sampai kita, tapi sampai keturun-temurun. Itu sebabnya kita belajar seperti visi yang Tuhan berikan kepada gereja kita. Lihat ke depan, pandang ke depan, jangan pernah takut dan jangan menoleh ke belakang. Karena yang di belakang nggak bisa dirubah. Yang di belakang hanya sebagai pengalaman untuk kita menjadi lebih bijaksana. Lihat ke depan dan percaya Tuhan. Berikan Tuhan kesempatan untuk menunjukkan bahwa rancangannya itu tidak akan pernah gagal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, di dalam bayangan kami selalu kami berpikir untuk yang penting bisa makan setiap hari. Tetapi pikiranmu selalu besar. Pikiranmu selalu ingin turun-temurun menjadi bangsa yang semakin besar, berkat yang semakin besar. Karena Engkau ingin menjadikan kami berkat. Bukan hanya untuk satu keluarga, dua keluarga, tapi seluruh menjadi berkat bangsa-bangsa. Kalau Engkau menepati janjimu kepada Abraham, sampai hari ini kami melihat bangsa Israel diberkati, menjadi kepala bukan ekor, menaklukkan bangsa-bangsa. Engkau menggenapinya. Kami percaya demikian juga dengan hidup kami. Ajar kami untuk menghormatimu. Ajar kami berjalan dengan Engkau. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengutamakan Engkau dan taat kepadamu, karena kami tahu Engkau memegang hidup kami dan rancanganmu yang sempurna, yang tidak pernah kami dapat selami, biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami. Genap semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, angkat tanganmu katakan, Kau selalu ada dalam